Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini saya bikin kue lapis ketan takaran gelas belimbing. Buat teman-teman pencinta kue lapis wajib cobain lapis ketan yang satu ini. Dijamin untuk rasanya enak, lembut, legit, mantap. Kue lapis ini cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box, ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuatnya, pertama kita siapkan wadah, masukkan 1,5 gelas belimbing atau 300 gram gula pasir untuk satu gelasnya penuh. Dan untuk yang setengah gelas belimbing gula pasir batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Lanjut masukkan 2 gelas belimbing penuh munjung seperti ini atau 250 gram, tepung ketan 1 gelasnya penuh. Dan untuk gelas kedua tepung ketannya juga penuh munjung ya. Kemudian masukkan 2 gelas belimbing atau 200 gram tepung beras untuk satu gelasnya, nggak terlalu penuh munjung ya teman-teman, kira-kira seperti ini. Gelas kedua tepung berasnya juga nggak terlalu penuh ya, seperti ini. Masukkan 1 sendok teh garam halus, biar wangi tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian kita masukkan 5/1/3 gelas belimbing santan atau 1300 ml ya untuk satu gelasnya penuh. Gelas kedua santan penuh, gelas ketiga santan penuh, gelas keempat santan penuh, gelas kelima santan penuh. Dan untuk yang 1/3 gelas belimbing santan batasnya seperti ini bagian bawah, jadi nggak penuh. Kemudian semua bahannya kita aduk-aduk. Di sini saya gunakan whisker, pastikan semua bahannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Untuk santannya teman-teman sebelum digunakan dimasak terlebih dahulu ya, biar kue lapis ketannya awet, nggak cepat basi, apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan. Untuk santannya saya gunakan santan segar dari 1 butir buah kelapa ukuran besar, biar rasa kue lapis ketannya makin enak. Oke, setelah semua bahannya udah tercampur rata, terakhir untuk memastikan supaya nggak ada bahan yang menggumpal, sebaiknya kita saring biar hasilnya lebih halus ya. Setelah adonan kita saring, selanjutnya kita bagi 3 adonan sama rata. Untuk satu bagian adonan kita masukkan warna merah rose secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga adonan merahnya tercampur rata. Di tahap ini untuk tingkat kecerahan warna adonan sesuai selera. Lanjut di adonan kedua kita masukkan 1 sendok makan coklat bubuk atau teman-teman boleh ganti dengan pasta coklat ya. Untuk coklat bubuknya kita larutkan dengan sedikit air panas. Kita aduk-aduk hingga coklat bubuknya larut, lalu kita campurkan ke adonan. Oh ya teman-teman, untuk warna yang digunakan nggak harus sama yang saya pakai, teman-teman bebas aja pilih warna kesukaan masing-masing ya. Kemudian kita aduk-aduk hingga adonan coklatnya tercampur rata. Di tahap ini biar hasilnya lebih halus, teman-teman boleh juga saring ya. Oke, kedua adonan berwarna udah siap, sisihkan dulu. Untuk di adonan ketiga kita biarkan putih. Di sini biar putihnya lebih cerah saya tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan. Untuk penambahan warna putih ini opsional ya. Warna putihnya kita larutkan dengan sedikit air panas, aduk-aduk hingga larut. Kalau udah larut lalu kita campurkan ke adonan. Untuk warna putihnya ini sekali lagi opsional ya teman-teman. Kalau nggak punya rumah nggak apa-apa, nggak dimasukkan. Tujuan warna putihnya kita campurkan biar hasil lapis putihnya lebih cerah, nggak buram gitu ya. Lanjut teman-teman, kita siapkan loyang. Oles loyang dengan minyak goreng tipis-tipis aja hingga rata. Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 18 x 18 dan tingginya 8 cm. Setelah loyang dioles rata, adonan yang pertama kita kukus lapis coklat. Jadi untuk lapis coklatnya ini kita kukus sebanyak 5 kali, per lapisnya 120 ml ya. Lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih. Kalau teman-teman gunakan kukusan yang biasa, sebaiknya tutup kukusan dilapisin dengan serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Lanjut kita kukus untuk tiap lapis selama 7 menit. Untuk apinya kita gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar supaya permukaan lapisnya tidak bergelombang. Setelah 7 menit saya kukus, sekarang kita lihat, kita cek dulu adonan. Kalau udah mengeras atau udah set, barulah kita masukkan adonan berikutnya. Ini adonannya udah set ya teman-teman, udah mengeras seperti ini, nggak ada yang menempel. Lanjut kita masukkan adonan lapis coklat yang kedua. Untuk lapis keduanya juga kita kukus selama 7 menit ya. Setelah 7 menit saya kukus, sekarang kita masukkan lapis coklat yang ketiga. Untuk videonya saya contohkan 3 aja ya teman-teman. Setelah ini masih ada sisa adonan coklat, 2 kali kukus lagi, kita kukus hingga selesai ya. Setelah lapis coklat selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih ke adonan lapis putih. Jadi untuk lapis putihnya ini kita kukus sebanyak 5 kali, per lapisnya 120 ml.
Lanjut kita kukus untuk tiap lapisnya selama 7 menit ya. Setelah 7 menit saya kukus, lapis putih pertamanya udah set. Sekarang kita masukkan lapis putih yang kedua. Untuk videonya saya contohkan dua aja ya teman-teman. Setelah ini masih ada sisa adonan lapis putihnya, 3 kali kukus lagi kita lakukan hingga selesai ya. Setelah lapis putih selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih ke adonan lapis merah ros. Jadi untuk lapis merahnya ini kita kukus juga sebanyak 5 kali, per lapisnya 120 ml ya. Lanjut untuk tiap lapisnya kita kukus selama 7 menit. Alhamdulillah teman-teman, setelah lapis demi lapis saya kukus, sekarang kita masukkan adonan lapis merah yang kelima atau yang terakhir. Untuk per lapisnya sama aja, dan untuk adonan lapis yang terakhir biar matangnya benar-benar merata kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit saya kukus, kue lapis ketannya udah mateng. Selanjutnya kita angkat dan kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu ya kue lapisnya di suhu ruang hingga dingin, karena kalau masih panas-panas teksturnya memang agak lembek ya. Setelah kue lapisnya dingin, sekarang kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya ini kita sisir menggunakan spatula. Ini bertujuan biar kue lapisnya lebih mudah dikeluarkan dari loyang ya. Lanjut kita beri alas. Insya Allah kalau loyangnya teman-teman oles rata dengan minyak goreng nggak akan lengket sama sekali ya. Kita angkat loyangnya, hati-hati dan pelan-pelan aja ya. Oh ya teman-teman, sambil nonton videonya, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga ya tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Setelah dikeluarkan dari loyang, sekarang kita potong biar nggak lengket, pisahnya dilapisi dengan plastik ya. Untuk satu resep kue lapis ketannya kita potong menjadi 3 bagian. Setelah ini saya potong lagi kecil-kecil ya. Nah gimana nih teman-teman, mudah banget kan bikin kue lapis ketan yang satu ini. Buat teman-teman pencinta kue lapis ketan wajib cobain resep yang satu ini ya, dijamin enak banget dan bikin nagih. Nah kalau teman-teman bikin buat jualan, kue lapisnya bisa dipotong kecil-kecil ya. Untuk satu potong kue lapis ketannya bisa dijual di harga 2000-an atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah. Oke teman-teman semua, selamat mencoba, semoga bermanfaat ya. Alhamdulillah setelah kue lapisnya dipotong, sekarang saya mencobain. Untuk tekstur kue lapisnya ini memang agak lembut dan lembek ya teman-teman, tapi rasanya enak banget kelihatan. Perpaduan warnanya menarik banget ya, cocok buat ide jualan. Sekarang saya cobain yang rasa coklatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak, lembut, ada kenyalnya, berasa coklatnya mantep banget ya. Recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu ya video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.